Mari Bapak Ibu dan adik-adik semuanya kita mendekat kepada Tuhan, memohon pepadang Tuhan, sinar Tuhan, agar kita dapat melaksanakan apapun yang menjadi karsa Tuhan. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, utamanya yang mengikuti ceramah. Mungkin ini pertemuan yang ke-6, ya, pertemuan yang ke-6. Dan sampai hari ini semuanya ikut. Artinya ceramah pertama sampai ke-5 komplit semuanya, jadi tidak ada yang tertinggal. Terakhir kemarin Mas Gilang ya, kita senggel Mas Gilang ya. Kemudian didampingi jadi bisa lebih jelas. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Saya akan share screen ya. Untuk materi hari ini apa? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, tunggu sebentar. Ya, apakah bisa terlihat? Ya, kasih jempol aja kalau terlihat. Oke, matur nuwun. Adik-adik, Bapak Ibu semuanya, kita review sebentar. Review pertemuan yang lalu, yaitu tentang candra jiwa. Candra jiwa atau sebuah ilustrasi jiwa, gambaran jiwa yang mana ini merupakan hasil proses dari Bapak Profesor Dr. Sumantri Harjo Prakoso yang menulis untuk disertasi ya, untuk mengambil gelar doktornya. Beliau terinspirasi dari Bapak Sunarto Mertowardoyo, yaitu Paranporo Pangestu. Ya, jadi beliau mau menulis. Nah, menulisnya ini bukan menulis hanya secara lahir ya, tetapi dengan batin ya. Jadi beliau itu diberi kesempatan oleh Bapak Sunarto Mertowardoyo ya, atau Pak Dinarto untuk memandang secara batin. Nah, gitu ya. Jadi memandang secara batin sebenarnya manusia itu seperti apa. Maka beliau menuliskan, membuat sebuah bagan. Ya, ini hasil dari Pak Mantri. Ya. Jadi kemarin kita review sebentar ya. Jadi inilah manusia. Manusia itu seperti ini, gambaran dari Pak Mantri. Yang dimulai dari paling luar, ya di luarnya adalah dunia besar, jadi di luar diri kita itu namanya dunia besar. Atau makrokosmos, dunia luar diri manusia. Kalau kita sendiri dinamakan dunia kecil atau mikrokosmos. Makro dan mikro itu saling pengaruh mempengaruhi, ya, pengaruh mempengaruhi. Nah, kalau bisa, ya, karsa Tuhan itu adalah mikro ini menjadi subjeknya itu mikro. Jadi mikro ini diharapkan mempengaruhi dunia besar menjadi tentram, ya sesuai karsa Tuhan. Ya, jadi dunia besar itu penting juga untuk memberikan tambahan wawasan ya di dalam pengolahan ini. Nah, yang penting adalah mikrokosmos diri kita. Ya, jadi dunia luar karena ada hubungan ya dengan diri kita, kita akan ini ya gambaran ini lewat pintu-pintu masuk yaitu panca indera. Ya, kita diberi alat pelaksana apa aja ya dari atas ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian masuk ke sini, di sini diolah oleh jiwa kita ya kemarin ya. Ada angan-angan, ada perasaan, ada nafsu. Angan-angan ini adalah istilahnya menjadi kalau kemarin apa ya
inilah yang awalnya itu sebagai penuntun kita sementara di dunia. Angan-angan ini adalah refleksi dari Tuhan atau Tripurusa. Ya, untuk apa? Mengendalikan kemarin ya saudara kita kan punya saudara, ya, yang terdiri dari 4 anasir kemarin ya, yang menjadi nafsu-nafsu, amarah, sofia, mutmainah, luamah. Nah, karena ini bayangan Tuhan yang disertakan waktu kita lahir, ini juga menjadi saudara kita juga. Nah, kita tuh siapa ya? Kita ini, jiwa kita ini, ya, yang nanti namanya aku. Nah, dan seterusnya kemarin ya, ini gambaran sepintas saja. Ini tentang candra jiwa yang diciptakan oleh Pak Mantri. Ya. Nah, ini candra jiwa juga atau gambaran diri manusia juga. Ini adalah dari Pak Dinarto sendiri. Ya, jadi Pak Dinarto mencandrakan atau mengibaratkan, mengkiaskan manusia itu seperti apa. Nah, ini manusia nih. Ya, kok ada kudanya ya, memang ini gambaran. Ini semua ini adalah unsur-unsur manusia. Ya. Yang pertama, nah ini kita lihat tadi ya, dari anasir-anasir itu membentuk yang namanya nafsu-nafsu. Di sini digambarkan adalah kuda. Putih, ya selalu ingat ya, putih itu mutmainah, ya namanya nafsunya mutmainah. Ini dari unsur atau anasir suasana. Yang kedua, ini ada kuda yang warna kuning. Ini namanya kalau nafsunya menjadi nafsu sufiah. Ya. Ini kekuatannya ya, jadi kekuatan nafsu sufiah itu berasal dari kalau unsur anasirnya adalah anasir air. Ya, kalau ini tadi suasana, ini air. Mutmainah, sufiah. Belakang, yang ini yang merah. Merah gampang ya, paling gampang merah. Merah itu amarah kan itu ya, nafsu amarah. Ini dari anasir ya, kekuatan dari anasirnya yang namanya api, anasir api. Menjadi kekuatan nafsu amarah. Di seberang sana ada satu lagi yang warnanya hitam. Hitam itu dari unsur tanah ya, atau bumi. Membentuk kekuatan yang namanya luamah. Inilah yang menjadi gambaran nafsu kita sehari-hari. Jadi kita kan jalan terus ini gambaran jalan. Nah, ini adalah gambaran manusia yang ideal. Yaitu apa? Posisinya seperti ini, nafsu-nafsu yang bergerak seperti ini. Di depan, mutmainah sama supia didorong oleh kekuatan amarah dan luamah. Yang dikendalikan oleh ini angen-angen. Kusirnya ini angen-angen. Cipta, nalar, dan pangerti. Dia bisa menguasai. Ini bisa menguasai selama nurut sama penumpangnya. Penumpangnya ini ahli nih karena beliau kan yang punya ya istilahnya. Yang ini kereta ini ya, numpang penumpangnya. Selalu sebenarnya ini memberikan petunjuk ke angan-angan. Ya, sehingga bisa menguasai ini. Tetapi kadang angan-angan lupa bahwa ada penumpang. Ya, jadi dia kadang kurang kontrol gitu ya. Jadi dikira dia bisa sendiri ini. Padahal dia bisanya jadi kusir itu sebenarnya dari penumpangnya disuruh jadi sininya, istilahnya kusirnya, mengendalikan ini. Karena lupa dia sok kadang ada unsur ya sombongnya ya kemarin ya yang menjadi aku. Nah, ini begitu dia muncul itu merasa mampu, nah ini udahnya nanti tidak bisa dikendalikan. Ini gambaran saja. Ini yang ideal adalah ini selalu nurut oleh penumpang, ya, yang mendapat ini cahaya putih ini ya, ini sinar padang dari Tuhan. Ya, jadi selalu terus ini kegambaran atau ya tadi candra jiwa. Ini namanya kalau di organisasi Pangestu dikatakan kereta Sewandana. Ya, ini gambaran manusia. Kalau ideal seperti ini ya jalan. Ini bisa dilihat kalau kita keseharian sekarang saat ini kondisi kita gimana.
batin kita tenang atau kondisi apa ini kelihatan. Kalau kita santai artinya tenang ya, pikiran kita juga tertata baik, ya, kondisi kita, hati kita juga tenang, lah ini kondisi gini. Tapi kadang ini saling mendahului. Ya, kalau kita tidak hati-hati ya, ini kuda-kuda ini mendahului sehingga malah justru kebalikan. Seharusnya kusir yang mengendalikan kuda, tetapi karena tidak bisa terkendali, secara otomatis malah kudanya ini mempengaruhi kusir. Kusirnya kebingungan, yang nurut kudanya di depan sembarangan larinya. Ya, kalau larinya sembarangan ya tidak sesuai dengan yang dikasihkan penumpangnya. Misalnya kita mau ke sana, dia jalan sendiri, seenaknya sendiri. Ini kan ada, kalau adik-adik melihat orang-orang ya di manapun lah kalau ketemu orang, wong kok sak karepe dhewe kan gitu ya. Misalnya bicaranya sembarangan, tingkah lakunya sembarangan, apalagi merugikan orang lain. Nah, ini berarti sang angen-angen, sang kusir ini tidak bisa mengendalikan nafsu-nafsu. Nah, ini ya. Apa banyak? Banyak di sekitar kita kadang kalau adik-adik melihat di mana aja lah. Ya di lingkungan kita, di jalan atau mungkin di mana ya. Jadi ini ibarat ya. Ini kemarin, pelajaran yang kemarin yang namanya candra jiwa, gambaran jiwa kita. Jadi yang ideal adalah ini, kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi aku yang luhur itu seperti ini. Aku luhur itu terkendali menuju kemana nih? Menuju ke kebahagiaan ke sana itu arahnya. Kalau istilahnya gampangnya mau menuju ke surga ya. Surganya dunia gimana? Surga dunia itu kita bisa memberi manfaat ya bagi sekitar kita. Ini berarti kita sudah sedikit mewakili Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini gambaran. Nah sekarang biar ini nanti bisa seperti itu, ya, bagaimana apa bisa gini terus ya? Iya bisa tapi ya memang perlu ada cara atau trik. Ya, bagaimana biar bisa benar-benar angan-angan ini mengendalikan dan hidup kita jalannya enak, gitu ya. Tidak pontang-panting itu ya, tidak ya menderita itu. Nah, sekarang masuk ke materi yang ke-6, yaitu jalan rahayu. Dilihat dari judulnya ya tahu ya, jalan rahayu. Jadi jalan untuk rahayu keselamatan. Kalau kita mau selamat tadi ya, kuda tadi jalannya bisa selamat, ya enjoy gitu ya, perjalanannya enak, tidak nunjang-nunjang gitu ya. Nah ini diibaratkan, kan kita gini, kalau cirinya orang yang bisa hidupnya baik itu apa? Kan kemarin ya di awal dulu, ya pertemuan yang kedua, kita bicara tentang hasta sila. Ya. Orang yang berhasta sila ya, hasta itu 8. Ya. Yang dibagi jadi 2 ya, Trisila dan Pancasila. Ya kan gitu ya. Trisilanya adalah sadar, percaya, taat, ya, itu hubungan kita dengan Tuhan, yang harus didorong atau didukung dengan watak keutamaan 5, yang namanya Pancasila, rela, narima, jujur, sabar, dan budi luhur. Jadi 8 karakter itu adalah kunci, ya, kunci untuk sukses. Kemarin ya saya katakan sukses dunia dan akhirat. Dunia akhirat loh ya. Jadi di dunia juga selamat sampai ke akhirat. Itu dengan berwatak astasila. Ya, tetapi ternyata kita tidak semudah itu ya. Nah, karena apa? Ada sesuatu yang kadang kita terjang yang namanya paliwara. Ya. Paliwara adalah larangan Tuhan yang kemarin ada 5 ya. Kita mengulang sebentar ya, review sebentar aja. Ya. Itu juga kita tidak terasa melanggar paliwara 1 ya, yaitu tidak menyembah pada selain Tuhan atau selain Allah. Paliwara 2 yang dihati-hati bab syahwat kemarin ya, untuk adik-adik ya. Nah, yang ketiga jangan makan menggunakan apapun yang memudahkan rusaknya badan jasmani, kasar dan halus. Yang ketiga, yang keempat, ini paliwarannya dulu ya, kita mengulang review sebentar. Ya, biar ingat. Yang keempat, ya kita harus mentaati semua peraturan dan undang-undang dan peraturan. Yang kelima, kita jangan bertengkar.
Nah, kadang tidak terasa kita melanggar itu, kecil-kecilan aja. Kita tidak senang dengan siapa, kurang berkenan ya. Nah, ini jadi bahaya. Nah, sekarang jalan rahayu ini diibaratkan itu tangga. Tangga menuju ke watak hastasila, tangga. Jadi kalau kita mau naik gitu ya, itu kalau kasih tangga kan enak ya. Jadi tangga biar lebih memudahkan kita menuju ke sana. Idealnya kan begitu. Nah, tapi tangga ini memang ini hanya ibarat. Makanya nanti ada beberapa ilustrasi untuk memudahkan kita ya. Jadi tangga. Nah, nih. Kelihatan ya tangga ya. Waduh kok tangganya kayak gitu ya. Nah, iya. Tapi coba ini kita lihat. Kalau kita ada tangga, misalnya tanpa tangga ya, kita mau naik kan sulit. Maka kita diberi tangga. Nah, tangga ini juga perlu perlu apa ya? Perhatian. Jadi nggak semudah itu kita apa ya kita tinggal naik itu enggak. Ya, jadi perlu juga berlatih juga nih mau naik seperti ini tangganya. Ya. Tapi tinggal kita kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa ya jadi mudah. Kalau dilihat ini kan wah sulit ya. Ini sulit kelihatannya kan naik nih, makanya diberi kanan kirinya ya untuk membantu naik ya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa, terus walaupun nanti naik berapa langkah, turun lagi, naik terus, itu latihan. Itu menjadi hal yang biasa. Yang kelihatannya sulit menjadi tidak. Karena apa? Biasa. Ya, karena kebiasaan kita. Makanya kita sama-sama berpikir, sama-sama di dalam pikiran kita itu yang baik-baik terus. Ya, sama-sama berbicara yang baik-baik terus, sama bertindak yang baik-baik terus. Karena nanti membiasakan. Nah, nih saya ibaratkan ini. Nah ini juga tangga. Oh nih lihat, ini juga sama curam sekali ini malah. Tetapi karena dia biar badan ini masih bawa barang. Ya, ini tinggal kita. Makanya coba tanya aja orang ini, tanya orang ini. Naik tangga ini bahaya enggak bagi dia? Ah kecil ini, saya tiap hari naik gini. Coba kita baru lihat aja udah. Kalau orang Jawa apa ya? Awang-awangan itu ya, awang-awangan. Singunen itu. Jadi baru melihat itu aja wah udah enggak kuat. Ya. Makanya nanti kalau kita lihat apa jalan yang atau tangganya, kita kadang kalau nggak hati-hati, wah ini berat sekali. Ya tinggal kita nanti mau enggak mencoba, mencoba dan mencoba. Nah ini ya, ini contoh. Ini hanya gambaran loh ya, ini gambar. Ternyata orang ini santai aja naik kayak gini ya, ini hampir hampir berapa nih? 180 derajat ini atau 90 derajat nih ya sikunya nih ya. 190 derajat ya. Jadi tapi dia tetap aja bawa barang ya santai aja. Nah, sekarang apa? Nah, ini tadi ini gambaran, ini ada tangga menuju ke hastasila tadi. Menuju kita menjadi orang yang baik itu ternyata ya perlu. Ya, jadi orang baik itu gampang apa tidak? Ya kalau dilihat ini sulit. Ya, sulit, tetapi apa ada yang bisa? Bisa nyatanya ini. Ya, jadi kadang kita jadi orang baik itu sulit. Ya memang kalau kita baru lihat istilahnya medannya sulit, tapi kalau kita coba, coba dan coba pasti nanti akan terbiasa. Jadi orang baik itu enggak sadar. Ini jadi orang yang tidak awang-awangan, ini jadi orang yang tidak takut itu bukan karena apa ya teori, tapi dia praktek sendiri. Nyatanya bisa. Jadi dia tidak terasa kalau jadi ahlinya nih, ahli di sini bisa naik tangga yang sangat terjal. Sekarang apa itu? Jalan Rahayu ada 5. Ya, jadi tangga menuju sukses hidup lahir batin menjadi orang yang berwatak astasila itu ada 5 ya, tangga atau 5 cara. Ya. Ini gambaran kan dulu. Ya. Jalan Rahayu berarti jalan selamat atau sejahtera. Adalah petunjuk pengolahan hati dan cipta untuk mencapai hakikat hasta sila tadi ya. 8 macam panembah batin. Jalan raya merupakan tangga untuk mencapai hasta sila. Mencapai. Jadi perlu tangga. Ya. Jadi ini memang diusahakan. Ya. Petunjuk jalan rahayu bukan
bukan karena Sang Guru Sejati tidak merusak peraturan Tuhan yang telah ada, yang lazimnya disebut agama. Karena apa? Ya itu petunjuk-petunjuk, ya. Tapi bukan mau merusak yang sudah ada. Yang sudah ada tetap aja jalan terus, ya. Tapi ini ada cara lagi, cara jalan pintasnya, ya. Juga tidak hendak mendirikan agama baru, ya. Tetapi memberi petunjuk tentang pengolahan hati dan cipta. Kepada siapa saja yang percaya dan berniat mencari kesejahteraan hidup, ya, di dunia sampai di akhirat. Ya, ini. Jadi nanti petunjuknya ini kok misalnya kok mirip ada yang di mana ya mungkin di agama gitu ya. Ya memang boleh mirip, kan petunjuk Tuhan itu banyak. Banyak sekali. Tapi ini bukan agama, sekali lagi pangestu bukan agama. Pangestu itu hanya untuk pengolahan hati dan cipta sehingga manusia sadar, oh saya itu ciptaan Tuhan, oh saya harus menyembah pada Tuhan dan seterusnya. Mengembalikan aja kepercayaan kita yang mungkin agak sedikit kurang 100% tuh ya, kurang yakin. Nah, kita yakinkan di sini. Ya, ini namanya jalan rahayu. Ini laku yang harus kita lakukan. Apa itu? Ya, yang ini. Ini kita ibaratkan lagi. Jalan menuju surga dalam Quran itu ada, dalam kitab Allah itu juga ada. Ini kita banyak ya. Jadi semua sebenarnya tuntunan Tuhan itu menuju, ini gambaran juga, ini juga jalan rahayu ya, gambaran kemana. Misalnya ke surga istilahnya gitu ya. Ini hanya ibarat-ibarat aja. Makanya manusia yang bisa membaca ya karsa Tuhan atau sabda Tuhan lewat kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita jangan dipikir secara oh Tuhan itu memerintahkan seperti ini, enggak, tetapi justru kehidupan sehari-hari inilah yang menjadi perintah Tuhan. Kita harus sabar, kita harus apa, ini kan bukan teori tapi praktek. Ya. Nah, yang pertama ini, jalan rahayu yang pertama. Satu, paugeran Tuhan kepada hamba. Apa itu paugeran Tuhan kepada hamba? Nih, coba. Manusia diingatkan kembali bahwa sembahan sejati manusia disebut suksma kawakas, suksma kawakas. Ya, kemarin ya, di Tripurusa kemarin ya, sumber segalanya. Atau menurut Islam disebut Allah Ta'ala. Menurut Kristen disebut Allah Bapa. Itulah sejatinya Tuhan, ialah sembahan yang senyatanya. Sebab sukma kawakas adalah hidup terluhur. Ya. Yang menguasai atau memegang, menguasai semua hidup. Nah, ini perlu sekali. Ya. Jadi tolong benar-benar dipahami dulu. Jadi paugeran itu kita meyakini benar. Ada Tuhan loh ya, kadang-kadang kita itu tuh enggak sadar itu ya. Ya, kita mengembalikan kesadaran. Adapun utusan yang abadi, yang tidak dapat mati, tiada warna dan tiada rupa adalah suksma sejati. Yang menurut Islam tasawuf, sekali lagi, yang menurut Islam tasawuf, karena ada sebagian yang tidak mempercayai, tapi tidak apa-apa. Orang percaya dan tidak pada Tuhan itu tetap aja maha segalanya. Nah, saya ulang, ya. Yang menurut Islam tasawuf disebut Nur Muhammad, ialah sejatinya Rasulullah. Ya. Dan menurut Kristen disebut Kristus, yaitu yang sejatinya disebut Putra Allah. Ya, jadi kalau adik-adik pernah mendengar Sang Kristus Putra Allah, Sang Nur Muhammad, itu sama saja dengan suksma sejati, utusan Tuhan yang abadi. Ya, yang abadi itu tidak dapat mati dan tidak bisa dilihat. Ya, sejatinya sukma sejati itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Dalam batin pun tidak bisa mencapai itu ya. Itu hanya orang-orang khusus yang
suci benar nanti, yang bisa melihatnya adalah roh suci sendiri nanti. Nah, Tuhan, Suksma Kawakas dan Suksma Sejati dalam keadaan tunggal. Jadi satu loh ya, sekali lagi. Ibaratnya kalau Tuhan itu Sukma Kawakas itu Karsa kemarin ya, Sukma Sejati adalah terbabarnya Karsa itu, yang membabarkan. Dan bertahta di pusat hidup, yaitu sejati-jatinya yang menghidupi roh Tuhan, ialah roh suci atau roh kudus. Kita pernah dengar. Ini dulu. Jadi paugeran Tuhan kepada hamba itu maksudnya, ayo kita mengembalikan lagi kesadaran agung dulu, waktu roh suci masih dalam kandungan Tuhan, atau masih di surga ya, jadi belum belum dilahirkan di dunia, belum turun. Jadi kesadaran bahwa roh suci itu mengakui Tuhan atau Sukmo Kawakas ini sesembahan yang sejati dan satu-satunya. Dan ada yang selalu menuntun atau utusan yang selalu menyertai yang namanya Suksma Sejati. Itu janji roh suci atau kesaksian roh suci waktu di istilahnya apa ya, di keabadian dulu, sebelum turun. Ya, jadi sebelum diturunkan ke dunia. Ini intinya itu, ini paugeran. Lah itu dulu kok ya. Apa kita ingat ya enggak, ya sulit enggak ingat wong itu enggak, pikiran kita belum ada loh ya, itu manusia belum ada, pikiran aja belum, itu masih kondisi kesadaran, ini kesadaran aja. Ya kesadaran Tripurusa, kesadaran Tripurusa, Sukma Kawakas, Sukma Sejati dan roh suci. Nah, saya gambarkan ini aja kan. Oh kita baru kemarin aja lupa kok, lusa kemarin lupa, apalagi dulu-dulunya dulu gitu ya. Nah, saya kasih gambaran gini. Ini apa ya adik-adik? Nah ini kan kita dulu, ya saya gambarkan ya. Ini dulu kita waktu di perutnya mamah kita. Ya, perutnya. Ini gambarannya ya. Kita sebelum lahir kan, kita tuh lahir sekitar usia 40 minggu ya kurang lebih ya. Lebih dikit gitu ya. Kadang ini hanya ancar-ancar aja, sudah membentuk. Sebelumnya seperti ini, lihat gambarnya dulu. Sebelumnya seperti ini, usia 20 minggu. 12 minggu, 8 minggu, 6 minggu. Lihat aja. Perkembangan ini perkembangan kita sendiri. Kita nggak sadar bahwa dulu, makanya kalau kita, dulu kita bentuknya kayak gini loh ya. Kalau kita tidak ditunjukkan ya nggak percaya kan begitu. Kita nggak percaya kalau kita dulunya ada di dalam kandungan ibu ya. Kemudian kita dulunya bentuknya kayak gini itu nggak percaya. Tetapi karena ada bukti-bukti dan valid itu ya, nah, baru percaya. Apalagi dulu waktu kita masih belum turun di dunia ini kan kita sudah jadi roh sudah turun. Nah, ini aja kita lupa, apalagi sebelumnya. Nah, makanya ini harus benar-benar dipahami, ya. Jadi kalau lupa itu ya biasa, tetapi jangan dibuat sembarangan karena apa? Itu harus diingatkan lagi, dibangkitkan lagi, kesadarannya dibangkitkan lagi, ya. Kemana? Nah, nanti paugeran tadi. Ya, ini hanya gambaran aja. Ini saya hanya menggambarkan waktu kita bayi aja. Ini fasenya ya, fase kita sebelum di dunia itu kan di dalam kandungan. Sebelum di alam kandungan di mana? Di alam sejati kan gitu. Padahal saat ini kita tuh berarti kelewatan fase ini. Kita mau mencoba mengingat lagi di dalam fase di alam sejati di surga. Nah, kan berarti perlu pemahaman yang dalam. Dan keyakinan yang 100% harus yakin. Kalau enggak, jangan kita enggak nyampe. Apa iya atau gitu ya? Nah, kita buktikan aja. Wong gini aja kita kadang nek tadi buktikan gini ya enggak percaya. Coba suatu kita ditunjukkan gambar yang ini aja, yang 6 minggu. Ini gambar apa ya? Padahal ini gambar kita enggak yakin. Nah, tapi begitu kita runtutannya, oh iya ternyata mulai seperti ini kita sadar. Oh aku dulu waktu kecil. Apalagi kita sebelumnya loh ya. Nah, ya jadi paugeran di dalam pusat hidup itulah bertunggalnya Tripurusa. Suksma Kawakas, Sukma Sejati dan Roh Suci. Bertahta sebagai hidup abadi.
Kesaksian tentang kenyataan Tuhan dan utusannya yang abadi telah ada sebelum Roh Suci diturunkan ke dunia tadi. Apabila dijabarkan dalam kalimat manusia. Nah, karena kita menjadi manusia lah, gimana? Ya harus diwujudkan. Jadi kesadaran yang bukan sebuah kata-kata, bukan juga sebuah apa ya istilahnya, gambaran aja bukan, itu keadaan sebenarnya, kondisi. Ya, tapi kita harus diwujudkan. Lah terus caranya ingat gimana ya? Ini dimanusiakan. Jadi janji Roh Suci tadi atau kesadaran Roh Suci bertunggal dengan semua kawakas dan semua jati tadi dibuat kalimat, dimanusiakan. Nah, ini ya. Jadi Tuhan itu luar biasa untuk menuntun kita, ya, biar tahu persis. Nah, kalimatnya seperti ini kalau dimanusiakan ya. Ini siapa ini nanti coba kita baca pertama pelan-pelan ya. Suksma kawekas adalah tetap menjadi sembahan hamba yang sejati. Adapun suksma sejati adalah tetap menjadi utusan Tuhan yang sejati, serta menjadi penuntun dan guru hamba yang sejati. Nah, perhatikan, ini yang bagian pertama ya. Ini hamba ini siapa? Ya, gitu ya. Hamba ini ya tadi Roh Suci tadi. Ini kondisi hamba ini bukan kita manusia, ini belum. Ini hamba ini namanya hamba, wujudnya Roh Suci. Jadi Roh Suci mengakui bahwa ini sukma kawakas itu tetap menjadi sembahan hamba yang sejati. Dan sukma sejati tetap menjadi utusan Tuhan yang sejati serta menjadi penuntun yang nuntun dan guru hamba yang sejati. Ya, ini yang kalau ini sing ngomong siapa? Sing ngomong Roh Suci. Nah, ini ya. Terus ini dari dalam keluar ya menjadi wujud-wujud nanti ya. Nah, perhatikan. Hanya suksma kawakas pribadi yang menguasai semua alam seisinya. Hanya suksma sejati pribadi yang menuntun para hamba semua. Hamba di sini sama hamba yang di atas berbeda. Lah kok bedanya apa, tulisannya sama? Ya, perhatikan. Ini kesadaran agung tadi, ya ini semuanya sebenarnya di alam jati, tetapi ini mulai kita, ini pemahamannya adalah nih sukma jati, hambanya di sini Roh Suci. Nah di sini perhatikan, hanya sukma kaukas, jadi sukma kaukas pribadi yang menguasai semua alam sehingga kemarin ya, waktu Gumularing Dumadi kemarin ya, wah betapa besarnya ya jagat ini ya. Hanya sukma jati pribadi yang menuntut para hamba di sini nanti. Nantinya merupakan perwakilan dari semua umat di dunia. Ya. Jadi ini pemahamannya bahwa nanti semua umat di dunia itu harus mengakui bahwa hanya suksma kaukaswiri menguasai semesta alam seisinya. Kalau di sini tadi semesta alam belum, istilahnya belum berwujud ya, jadi gambarnya gitu. Kalau di sini nanti udah digambarkan loh. Jadi kita semuanya, semua umat manusia itu harus menyadari hanya sukma kawakas yang menguasai. Hanya sukma jati berarti yang menuntun. Ya, nah, ke bawah lagi. Semua kekuasaan ialah kekuasaan suksma kawakas ada pada suksma sejati. Adapun hamba, ya hamba itu kita semuanya di dunia ini ada dalam kekuasaan suksma sejati. Nah, ini pemahaman yang perlu. Kok saya belum pernah dengar ya, kok saya belum pernah memahami ini. Ya, ini memang mungkin menjadi pemahaman baru. Ya, jadi kita kadangkala tidak menyadari ini, ya, tidak sadar kita tuh. Nah, padahal ini janjinya dulu, waktu kita mau diturunkan. Ya, jadi ini, ya, lanjut ya. Nah, sekarang kita posisi di mana? Tadi ya ada adik-adik ya, ini umurnya tadi mungkin masih kecil, waktu kita masih kecil,
Ya ini masih bayi ya, misalnya di bawah 1 tahun. Ya belum bisa berdiri, ini menginjak ke 1, 2, 3 tahun. Ini sudah mulai sekolah ya. Ini mungkin adik-adik di sini, mungkin ya adik-adik di sini SMP, SMA atau nanti kuliah. Nanti kalau berkarir ya, jadi ini kita gambarannya kemudian tua. Janji itu sebenarnya sudah ada waktu dulu. Kalau kita jadi manusia sejak lahir kita mungkin harus sudah mulai. Tapi kan tidak mungkin ini diajari. Bayi baru ajar ngomong ya nggak mungkin, kesadaran ini semakin hari semakin kesini. Ya, kalau tadi waktu sebelum lahir kita ya, coba saya kasih gambar tadi ya. Sebelum lahir ini ya, ini saja kita lupa. Ini saja kita lupa. Makanya ya setelah kita menjadi manusia yang lebih sempurna lagi, wujudnya, ya fisiknya, saudara-saudara kita, nafsu-nafsu dan angan-angan kita, itu kalau semakin dia bergerak, semakin dia makarti, semakin dia mulai menunjukkan eksistensinya, nah gitu istilahnya kalau bahasa kerennya ya. Mulai ada akunya, nah tadi kemarin aku manusia kurang lebih ya mulai ada atau mulai terbentuk usia 3 tahun. Nah ini mulai yang kedua ini loh. Ya, mulai kedua. Kalau tadi ada ya adik kita ya, adik Kirana tadi ya, cucunya yang Lin tadi ya. Nah ini, wah itu kalau segitu sudah nyenengke ya, hidupnya paling seneng kalau usia-usia gitu. Wah pengen gini, wah tidak ada rasa takut itu ya, seneng kok ya, disuruh gini, pengennya gini kan ini. Nah, semakin ke dewasa, semakin saudara tujuh kita, ya cipta, nalar, pangerti, dan empat nafsu itu semakin membentuk, ya semakin terbentuk, semakin berkoordinasi. Kalau tidak hati-hati, semakin lupa. Janjinya pada Tuhan semakin lupa, ya semakin jauh dari janji kita dulu. Apalagi nanti adik-adik usia remaja, wah harus seneng-senengnya Gusti Allah selalu istilah hampir tidak ingat pada Tuhan itu ya. Kita jadi ini ke sana. Nah ini loh adik-adik semuanya. Kalau semakin hari itu semakin jauh, lah terus gimana kalau kita nanti bisa kembali ke Tuhan, katanya kita mau hidup bahagia. Nah ini makanya diturunkan ajaran Sang Guru Sejati ini untuk mengingatkan lagi. Ya, kadang kita lupa terlanjur-lanjur. Nah, kemarin kalau di Paliwara kan, awalnya itu ada paliwaranya itu loh. Paliwara 1, menyembah kepada selain kepada Allah ya. Ya karena tidak percaya Allah itu apa ada, Tuhan itu apa ada, nah, semakin melenceng, sehingga dunia ini dalam tanda kutip ya, kondisi darurat, ya kalau bahasa Jawanya retu, hampir rusak. Gitu ya. Rusak apa? Rusak iman, kepercayaan pada Tuhan. Maka tadi diturunkan ini sabda Tuhan, ya, ajaran Sang Guru Jati ini untuk mengembalikan saja. Jadi untuk sekedar mengembalikan, ayo diingatkan aja. Ya. Nah, ini ya adik-adik semuanya. Jadi kalau adik sekarang ke posisi gini lah, ini ya, posisi ini apa ini ya. Ini sudah ingat pada Tuhan, wah enak sekali. Jaminannya ke sini itu semakin sadar. Karena dia mulai dipupuk lagi. Ya. Makanya kalau kita di ajaran Sang Guru Jati atau di organisasi Pak itu sebenarnya mulai Paman Putra di sini. Ya, Paman Putra itu sudah diajarkan secara apa ya, lagu-lagu, nyanyi, ya kita mengingatkan lagi bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu ya kalau kemarin ya, mungkin waktu lagu-lagu, Tuhan yang Maha Agung dan seterusnya. Ada lagi tadi kan ada kereta toh, gambaran tadi Candar Jiwa kemarin, ada juga untuk adik-adik ini dinyanyikan juga. Keretaku ditarik kuda 4, putih kuning merah hitam semangat. Nah itu, ini contoh kita diingatkan, tapi berupa lagu-lagu. Nah kalau adik-adik sudah mulai dewasa,
Ya boleh lagu untuk mengingat. Apalagi kalau yang tidak melalui Paman Putra nggak mengenal lagu. Ya, tapi sudah mulai pemahaman, pengertian. Nah, semakin dewasa, nah semakin tua nanti harusnya semakin paham tentang Tuhan. Nah, ini ya, ini yang perlu diketahui. Oke, next ya, lanjut. Nah, paugeran sebenarnya kesanggupan roh suci atau manusia yang sejati kita. Atau janji prasetya suci. Hamba ketika akan diturunkan ke dunia yang harus dipegang selama melaksanakan kehidupan di dunia. Ini harus terus menerus, jangan sampai putus. Itulah namanya orang yang selalu disertai Tuhan dalam hidupnya. Itu ini janjinya ini. Tapi bukan kalimatnya loh ya, bukan hanya kalimat tapi kesadarannya. Ya. Hanya syahadat tauhidlah yang menjadi tanda nyata sabda abadi yang tidak pernah berubah berganti. Ya, syahadat tauhid itu artinya perjanjian kepada Tuhan. Jadi janji kita pada Tuhan. Itu adalah tanda nyata. Jadi kalau misalnya, kan kadang kita kalau adik-adik, mungkin tidak ada di pikiran tadi ya, apakah ada ajaran yang lainnya? Banyak ya adik-adik ya. Sekarang tuh berkembang di masyarakat banyak sekali aliran-aliran kebatinan misalnya itu apa kepercayaan banyak. Nah, cirinya kalau semua aliran atau apapun organisasi atau kelompok itu yang tidak mengakui adanya syahadat atau paugeran itu berarti tidak berasal dari Tuhan. Nah, ini aja cirinya. Paugeran yang telah hidup di dalam batin dapat menjadi tali yang kukuh yang menghubungkan hamba dengan Tuhan dan menjadi jalan mengalirnya daya kekuatan Tuhan kepada hamba yang diterima di pusat Sanubaria. Jadi ini kesadaran dulu paugeran ini yang penting dulu. Nah, gimana caranya? Nah, kira-kira gimana? Nah, coba next ya. Jadi biar terus nyambung terus kesadaran kita bahwa Tuhan semua kaukas tuh ya jadi sembahan yang abadi. Caranya, nah, cara meresapinya, ini, pertama teks paugeran Tuhan kepada hamba perlu dihafalkan tadi ya. Suksma kaukas adalah tetap menjadi sembahan hamba yang sejati. Adapun semua sejati adalah tetap menjadi dan seterusnya itu sampai apalin dulu, dibaca-baca dulu. Itu enggak panjang paling berapa itu hanya 3 bagian itu ya. Pendek sekali. Ya. Ya dibaca-baca dulu, dihafalkan dulu ya. Ini untuk caranya, ya, cara yang gampang dulu ya. Yang kedua, setelah hafal diucapkan dalam hati setiap hari pada saat berdiam diri, sedang apapun, dengan dipahami setiap kalimatnya. Jadi kalau udah hafal, pertama baca dulu nggak apa-apa. Wah ini kok longgar ya, tak baca. Nanti adik-adik diberi namanya buku saku. Buku saku itu ya, buku saku itu kan maksudnya buku kecil yang bisa dimasukkan ke saku ya. Jadi setiap saat bisa dibaca-baca, dibawa kemana-mana. Yaitu tadi salah satunya itu ada teksnya paugeran. Dibaca-baca kemudian apa? Terus dipahami pelan-pelan. Suksma kawekas adalah tetap menjadi sembahan hamba yang sejati. Ya, ini nalarnya jalan. Angan-angan kita ya, nafsu-nafsu kita terus bergerak ya, terus dan seterusnya. Setelah dipahami, diresapi, sehingga timbul kesadaran bahwa dirinya adalah hamba atau kawulo yang berada dalam kekuasaan suksma sejati sebagai penuntun sejati dan guru sejati. Oh, saya itu ada di dalam kekuasaan suksma sejati toh. Yang selalu menuntun, yang menjadi guru hamba yang sejati, gurunya umat, guru dunia. Ya, itu suksma sejati. Tapi pelan-pelan sekali. Jadi nggak bisa kita langsung baca, mudeng nggak. Wong kita sekarang aja baru dengar kata-kata sukma sejati aja masih bingung kok ya. Ya tidak apa-apa, semua itu kalau baru itu mesti bingung, mesti itu. Semua manusia gitu, bingung, tidak mudeng. Kadang malah menentang lah ini kadang kalau ini opo kan ini. Nah ini hati-hati, ini Tuhan
ya, Tuhan yang sejati. Tapi bagi Tuhan sekali lagi, kamu percaya dan tidak itu terserah kamu. Tapi Tuhan itu ada kekuasaannya terus loh ya. Kamu dikuasai oleh Tuhan ya, kamu dalam kuasaan Tuhan loh, kita semuanya. Tadi ya, lanjut. Meresapnya paugeran Tuhan kepada hamba pada diri seseorang itulah yang menjadi penghubung antara hamba dan Tuhan. Dan mengalirnya daya kekuatan Tuhan pada hamba. Jadi jangan sembarangan, wah saya bisa gini, wah saya sehat. Ini karena saya sering olahraga, makanan saya sehat. Ya 4 sehat 5 sempurna. Oh belum tentu, kalau bukan karena Tuhan. Bukan karena suksma jati ya yang melimpahkan segalanya. Hati-hati, jadi jangan mengira. Nah tadi kemarin kan kita pernah ngobrol atau pernah menjelaskan ya. Kalau kita nggak hati-hati, aku yang mana, ego aku yang kasar, yang rendah gitu ya. Kalau kita yang luhur ada super ego, aku yang luhur. Nah kalau nggak hati-hati kita itu akunya rendah apa-apa, aku kok diatur, aku kok dikandani, aku kok gini, merasa dirinya. Padahal kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, kita sekarang ini kita sehat, nggak tahu nanti kayak apa besok nggak apa-apa. Makanya kita harus terus ya hubungan dengan Tuhan. Ya, ini kita mengingatkan. Memang intinya hidup ini harus berserah diri pada Tuhan, tetapi bentuknya adalah aktif, bukan pasif. Ya. Nah, ini tadi caranya gimana? Nah, saya sambungnya. Jadi biar nyambung dengan ini ya. Nih, jadi biar terus nyambung terus ya, bahwa kita menyadari kita itu hamba Tuhan dan terus mengalir daya kekuatan Tuhan kepada hamba. Caranya gimana? Nah, caranya ini dengan cara yang nomor 2, jalan rahayu yang kedua yaitu panembah. Jadi kita harus selalu manembah. Manembah itu apa toh? Oh, manembah itu berdoa. Ya boleh, salah satu manembah itu berdoa. Oh, manembah itu sholat, boleh. Manembah itu ke gereja itu ya boleh. Bisa, itu salah satu bentuk-bentuk. Jadi kita mengingat Tuhan. Ya. Jadi cara biar paugeran tadi hidup terus di dalam sanubari kita, roh suci nyambung terus, nah ini panembah. Selama hamba atau roh suci diturunkan di dunia, jadi selama kita masih di dunia maksudnya itu ya, hamba harus berbakti kepada Tuhan dan utusannya yang abadi tadi, suksma kawakas dan suksma sejati. Bekti. Hamba telah bersaksi bahwa sembahannya adalah Tuhan yang tunggal, yaitu suksma kawakas. Adapun sukma sejati adalah utusan Tuhan yang abadi sebagai penuntun sejati hamba semua. Maka hamba harus berbakti kepada Tuhan dan utusan yang sejati. Ini bentuk panembah. Ya kalau dulu bisa dikatakan mungkin masih ingat keterangan yang awal ya di Hastasila. Trisila. Ya, bagaimana? Sadar, percaya, taat. Nah itu kalau diringkas menjadi rasa bakti kepada Tuhan. Jadi kita ingat terus sadar kepada Tuhan, percaya 100% dan semua mituhunya ya, taatnya itu ya. Menjalankan semua perintah itu namanya berbakti. Tapi kadang kita ya belum 100%, kadang lupa. Kadang melupakan diri, kan begitu ya. Nah, lanjut. Panembah akan menuntun hati untuk berniat kembali kepada Tuhan dengan cara bertobat atas dosanya. Dan berniat taat, yaitu menaati semua perintah dan menjauhi semua larangan. Perintah Tuhan itu yang mana? Perintah Tuhan semua yang berkaitan dengan kesejahteraan. Itu perintah Tuhan. Semuanya yang baik-baik. Yang kurang baik biasanya pelanggaran ini menjauhi larangan tadi. Kemana apa tadi? Yang kita cuplikan yaitu paliwara. Kita jangan sampai nerjang paliwara. Ya. Nah, ini caranya dengan panembah. Setelah meresapi paugeran Tuhan kepada hamba, yang pertama ya, dan tumbuh kesadaran sebagai hamba, ini, maka kesadaran itu disentosakan, dilaksanakan secara konsisten, terus menerus dengan keyakinan yang penuh, dengan panembah sebagai tanda bakti hamba kepada Tuhan.
Jadi Panembah itu ibaratnya jembatan ya. Jadi yang menjembatani biar kita itu nyambung terus pada Tuhan, sehingga kalau nyambung itu apa-apa enak ya. Kalau sambungannya itu lancar, baik itu enak. Jadi bahagia itu maksudnya bahagia itu sambungannya tidak putus. Jadi kekuatan, kesejahteraan ya kita apa ya, kesadaran kita pada Tuhan itu nyambung terus. Itu dengan cara Panembah. Ya salah satu bentuknya adalah boleh berdoa, sholat, ya kebaktian. Itu salah satunya. Yang salah yang lainnya misalnya bentuk yang lainnya ya kita terus berbuat baik, baik dan baik terus. Ya, itu perbuatan apa saja. Jadi Panembah itu bukan hanya sekedar waktu dibatasi hanya waktu kita berdoa atau enggak. Setiap kita bergerak ya, setiap kita berucap itu adalah sebenarnya doa-doa kita, Panembah kita. Nah, kita ibaratkan gini aja, ini kayak jembatan itu ya, ibaratnya yang menjembatani hamba gandeng dengan Tuhan itu adalah Panembah, rasa bakti. Nah, coba bisa dilihat ya adik-adik. Ini apa nih? Ini ada jembatan juga. Tapi kalau jembatan kita kayak gini kira-kira bahaya enggak? Bahaya, masih bahaya sekali ya nih ya. Ini orang dewasa saja masih hati-hati apalagi anak-anak. Adik-adik bisa membayangkan, misalnya ini ada ibu hamil itu ya. Ibu hamil 8 bulan, lewat sini kira-kira gimana? Wah mungkin bisa alergis itu ya. Karena apa? Ya karena rasa takut itu kan mengakibatkan kontraksi ya kalau gitu ya. Nah, nih. Jadi ini saya ibaratkan kalau Panembah kita atau jembatan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu kurang sempurna, ya membahayakan diri kita. Kita bisa jatuh ya, ke sungai. Ini putus tak apa gitu loh, putusnya di sini bolong ini ya, rusak ini. Ini ibarat aja. Ya, jadi gambaran. Makanya kita buat jembatan tuh yang bagus, kuat, kokoh. Jadi Panembahnya diperkuat. Ini gambaran. Gini goyah kalau ini sudah mulai goyah, tapi masih nyambung lumayan, ingat-ingat dikit. Masih bisa saya nyebrang sini ya bisa, tapi harus hati-hati. Ini kalau kita tuh miar miur gitu ya, artinya kalau kita tuh miar miur, kadang ingat Tuhan, kadang tidak, ya kadang ingat, kadang tidak gitu. Nah, tapi kalau gini gimana? Ya, itu putus Pak. Ya sudah, kalau putus gimana? Kira-kira bisa nggak kita ke sana? Ya sangat sulit sekali. Melewati ini ibaratnya bahtera kehidupan di dunia ini arus dunia misalnya gitu. Ini ibarat aja ya adik-adik. Kalau jembatannya putus, wah sudah berarti kita itu masuk ke sini ke dunia ini udah istilahnya kalau Jawa itu orang kalau kecebur tidak persiapan itu namanya kalap. Ya, kalap terbawa arus, sudah mati berarti. Di sini matinya bukan mati secara fisik, tapi mati itu artinya apa? Kesadaran kita dengan Tuhan mati. Kita tidak mengakui adanya Tuhan. Nah itu matinya jiwa kita. Jiwa itu bukan untuk hidup ya, bukan jiwa itu yang di dalam diri kita. Angan-angan nafsu itu sudah putus kontak dengan Tuhan. Ini hati-hati. Ini rusak. Kalau kita sudah nggak bisa, apalagi ini putus. Makanya hati-hati. Kita jangan sampai putus. Sudah kalau putus bahaya sekali, sudah sangat-sangat berbahaya. Mulai ada rasa-rasa tidak percaya pada Tuhan itu di sini nanti akhirnya kalau nggak hati-hati. Ya. Jadi intinya Panembah itu apa? Intinya Panembah itu sebagai sarana kita terus nyambung dengan Tuhan. Gandeng terus itu. Ya, dengan Panembah. Ya kalau paling gampang Panembah itu apa dilakukan apa? Ya kalau kita umat Islam ya misalnya sholat 5 waktu. Kalau kita Nasrani ya ke gereja. Apalah ditambah lagi kita doa-doa. Ya boleh itu hanya mengingat aja. Pokoknya yang intinya kita selalu kontak. Selalu sadar, selalu ingat pada Tuhan. Nah kalau bisa yang baik. Ya ini adik-adik ini misalnya tadi. Misalnya Mas tadi, ini kayak adik Kirana tadi ya. Nah ini bagus ini ya. Minta uwe cibu ya Allah gitu ya. Ini kalau dibaca ya. Ini maksudnya apa? Lumayan. Dia real aja minta minta uang cibu ya Allah kan gitu ya.
Ini artinya minta uang 1.000 untuk apa? Mungkin beli permen atau beli apa. Tapi bagusnya apa? Dia mengingat nih Allah gitu ya. Nah, berarti ada ini mulai walaupun dia nggak sadar sama Tuhan itu kayak apa, dia nggak mikir, tapi hanya mungkin denger ya dari kakaknya, dari orang tuanya bahwa semua itu kuasa Allah. Nah, makanya dia suatu ketika minta, mungkin mau jajan, nggak punya uang, dikira minta pada Tuhan ya. Ini kadang kita juga gini, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu kan ini kelihatannya di luar dirinya. Jadi Tuhan itu di atas, ya apa-apa. Kesadaran awal begitu, memang mungkin tinggal kitanya nanti di dalam memahaminya. Ya, jadi nanti dia minta uang 1.000 gitu, nanti dikasih atau apa. Ya kan intinya ini sudah mulai dihidupkan kesadaran bahwa ada kekuasaan yang luar biasa, yaitu Tuhan. Nah, ini terus sambung terus, makanya mulai kecil harusnya terus diingatkan. Apalagi kalau sampai dewasa nggak paham ya bahaya. Ya, nah panembah adalah taat. Ya, kuncinya ada taat terus. Tongkat dalam berbakti kepada Tuhan. Sadar kepada Tri Purusa ditegakkan dengan panembah yang diwadahi dalam percaya dan dimantapkan dengan taat. Ya, ini kemarin ya. Trisila, sadar, percaya, taat. Itu adalah bentuk bakti kita pada Tuhan. Panembah yang dilakukan dengan teratur, ajak setiap hari, dan menyadari bahwa antara yang disembah dan yang menyembah ada dalam keadaan tunggal. Ini tolong diperhatikan, dicermati adik-adik semuanya. Kita usahakan waktu kita menembah, itu kita dengan Tuhan itu jadi satu. Jangan kita meminta di luar gitu ya. Jadi tinggal kita, angan-angan kita. Jangan seolah-olah Tuhan itu di luar, jangan. Kita ke dalam, ke dalam. Ya. Karena Tripurusa, Suksma Kawakas, Sukma Jati Roh Suci adalah keadaan satu yang bersifat tiga. Yang bertata dalam setiap lubuk hati yang suci. Ya. Ini penting sekali ya adik-adik. Jadi jangan, ya kita biasakan, kita mulai membiasakan. Jadi kalau bisa di dalam pikiran kita, angan-angan kita tuh Tuhan tuh jangan keluar, tapi ke dalam terus. Ya bolehlah dibayangkan dulu, boleh enggak apa-apa. Pokoknya di dalam hati sanubari kita. Jadi jangan keluar ya, kita usahakan mulai disadari itu. Ya. Cara melaksanakan panembah yang benar adalah dengan kebulatan hati yang hening dan suci. Nah ini, yaitu pada saat menembah melepaskan semua angan-angan tentang keduniawian. Ini idealnya seperti itu. Ya, idealnya seperti itu. Ya, tapi kita harus mencoba itu. Ya, jadi jangan jangan takut wah sulit ya. Memang ini diusahakan tadi kata contoh-contoh tadi ya tangga tadi. Memang kelihatannya kalau orang Jawa deter itu naik terus tajam ya gitu. Hening dan suci. Ya, hening dan suci. Ini angen-angen ya nafsu-nafsu sudah mulai terkendali. Ya angen-angen tentang dunia ini mulai dilepas. Ya terus sedikit demi sedikit. Jadi memang berproses. Ya adik-adik. Jadi tidak bisa begitu. Kalau nggak hati-hati, kita ini aja lah yang sudah cukup lama. Ya, sudah cukup dewasa atau sudah cukup lama. Dewasanya nggak tahu ya. Sudah cukup lama lah. Mengenal ajaran ini dan mencoba aja kadang masih jauh dari yang harapan ini. Ya. Jadi jauh. Makanya kalau adik-adik, mungkin kalau adik-adik mulai sekarang menyadari benar, itu lebih cepat daripada kita nih. Daripada saya. Adik-adik kalau menyadari benar, dirasapkan benar, mungkin langsung ya bisa kontak dengan Tuhan, mungkin sekali. Ya, jadi bukan menjadi kendala ya, saya baru tahu mengenal, enggak. Di dalam organisasi Pangestu atau mengenal ajaran Sang Guru Jati bukan lama sebentarnya, tetapi mau terus berproses enggak. Mungkin kita hanya sembarangan ya tidak sampai-sampai ke tujuan yang hakikat, yang hakikinya.
yaitu kebahagiaan, kita bisa tenang, damai, sayang, suci. Kan. Nah, ini proses ya adik-adik. Ini namanya panembah. Jadi intinya panembah itu kalau arti sempitnya itu berupa doa, berupa sembahyang, itu sempit. Artinya pemahaman yang secara kecil, mikro. Tapi pemahaman secara makro atau secara luas, panembah itu adalah semua hasil dari apa yang dari diri kita. Pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, apapun yang kita lakukan, nah, itu ya. Itu kalau membuat suasana semakin baik, kayak memayu hayuning bawono, jadi setiap apa yang dalam pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita itu membuat suasana di sekitarnya lebih baik, itu adalah namanya panembah. Tetapi sebaliknya, kalau muncul pikiran yang tidak baik, ya perbuatan yang kurang baik, kata-kata yang masih membuat orang lain nggak suka, berarti itu lawannya panembah, berarti jauh dari Tuhan. Ya, jadi tolong ini dipahami, ya, dipahami dulu, ya. Ini yang kedua ya, panembah ya. Pertama tadi apa? Paukuran Tuhan kepada hamba. Nah, ini apa adik-adik? Ini yang orang Surabaya tahu nih. Ini jembatan mana adik-adik? Yo, ini yang dari ND Ocha, di Dwiki. Ini jembatan mana? Suramadu. Nah, kalau bisa kita itu kayak jembatan Suramadu ini loh ya, panembah kita. Kita buat yang bagus, menarik, terang ya, lebar ya. Orang dekat situ enak gitu. Kuat ya untuk lewat apa aja kuat. Kalau tadi jembatan yang kecil tadi, yang dari kalau bahasa Jawa dari sesek, sesek itu dari bambu, kita hubungan dengan Tuhan itu enggak konsisten ya mudah runtuh. Kalau ini kuat, ini teronton aja kuat. Inilah gambaran. Jadi jembatan yang kuat, kokoh antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau dari Surabaya, karena Suramadu, Surabaya ke Madura, ya ini kokoh lancar sudah. Jadi mau apa-apa cepet, ya. Makanya kalau kita sok kadang kepada Tuhan ya berdoa, Tuhan saya minta ini kok nggak cepet-cepet. Lah wong jembatannya aja mau putus atau malah putus terus mendadak pengen dapat anugerah yang nggak bisa. Ini harus dibangun, ya, diupayakan setiap detik ini, ya, ini setiap saat. Jadi jembatannya semakin hari semakin kuat, semakin menyenangkan, semakin terang. Sia-sia segini, ini gambaran. Jadi kalau seperti ini enak melakukan panembah enak, tempatnya bersih, terang, ada warna-warni. Tapi kalau ini misalnya kayak tadi, gambaran tadi ya, udah gelap, banyak nggak istilahnya nggak kuat, nah kita khawatir. Ini gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Yang namanya panembah. Oke, ya kedua ya tadi ya, ya jalan raya yang kedua panembah. Yang ketiga, Budi Dharma. Nah, tadi ya. Jadi yang pertama tadi, paugeran tadi, janji kita kepada Tuhan terus bisa sadar itu didasari dengan panembah yang kuat. Bisanya manembah dengan baik, jadi bisanya manembah dengan baik, itu harus ini dulu. Ketiga, jadi urutannya bisanya satu, jadi bisa paugeran Tuhan pada hamba itu meresap benar, itu dengan cara selalu yang nomor dua. Yang nomor dua tadi, jembatan tadi bisa bagus, mulus, terang, kokoh, itu harus nomor tiga. Syaratnya harus nomor tiga. Yaitu apa? Budi Dharma. Budi Dharma itu apa? Nah, yuk kita sedikit ya, kita belajar. Poin-poinnya ya. Tiga, Budi Dharma. Sahnya panembah harus dengan kesucian. Nah, suci apa? Suci lahir dan batin. Ya. Lahir dan batin. Jadi kalau kita manembah, ya lahir dan batin. Lahir itu apa? Ya kan kita punya badan jasmani kasar itu lahir. Ya, kelihatan. Batin itu yang di dalam hati kita, jiwa kita, ya, nafsu-nafsu, angan-angan itu batin kita. Kalau cara menunjukkan lahir gampang ya,
kita mandi, kita wudhu kalau Islam, ya kita apalah gitu ya. Itu kalau batin ya nanti. Nah, ini. Cara menyucikan batin ada dengan membiasakan diri berbuat baik dan mulia atau utama. Ya, saya ulang, kalau suci lahir lebih mudah, suci lahir lebih mudah. Ya, tetapi suci batin tadi, batin saya biar suci gimana ya? Pakai kita apa ya? Nyucinya batin itu gimana? Nah, nyucinya kemarin ya pakai Pancasila kemarin ya, itu cara nyucinya. Ya, tapi kalau di ini gimana wujudnya? Nah, gini. Cara menyucikan batin ada dengan membiasakan diri berbuat baik dan mulia atau utama, yaitu membabarkan kasih sayang kepada sama makhluk. Sesama makhluk. Makhluk itu siapa? Ya kita kan tahu ciptaan Tuhan kemarin ya, kemulaian itu mati kemarin ya. Manusia, kemudian hewan, tumbuhan, kemudian setan. Tapi kita nggak usah yang lainnya karena kita hubungannya dengan manusia. Yang paling gampang dengan manusia aja lah yang paling gampang. Yaitu atau yang berwujud menolong orang lain dalam kesusahan. Sesuai dengan kebutuhan yang ditolong dan sesuai dengan kekuatan yang menolong. Jadi kita itu kalau mau memberi ya lihat-lihat dulu dia mintanya apa. Satu. Yang kedua, kita kekuatan kita seberapa. Ya. Kalau ini sudah terjadi, ini namanya apa? Link and match gitu ya. Nyambung dan tepat. Link and match. Nyambung dan tepat sasaran. Kalau orang lagi susah, susah apa? Susah. Kalau sekarang misalnya susah makan. Ya. Kita lihat orang susah makan, ya kasih aja makan, makanan. Ya, jangan dinasihati. Udah lapar, orang malah dinasihati kamu harus kerja kamu. Nah, ini tidak cocok. Malah terjadi paliwara 5, bertengkar nanti. Butuh makan, udah kasih makan. Misalnya ada pengemis. Kita lihat butuhnya maem nopo arto kan begitu. Misalnya dia sudah punya makanan, gitu makanan. Arto ya kasih uang. Oh, kalau kasih uang kan misalnya kalau biasa kan kita ngasih berapa? 2.000 misalnya. Tapi kalau dipikir 2.000 dapat apa? Nah, padahal kita di dalam masih ada makanan misalnya. Tak kasih ini aja. Gue kalau suka nih maem dimakan aja. Lebih bermanfaat. Nah, kekuatan kita punyanya apa? Dia butuhnya apa? Ini harus cocok. Ya. Ini harus pas. Jadi kalau orang butuh, kan kadang tidak mesti seperti itu. Kalau orang kaya gimana butuhnya apa? Orang kaya itu butuh perhatian biasanya. Ya kita perhatikan aja. Atau dia mungkin waktu sesuatu ya, semua orang wajib menerima bantuan dan memberi bantuan, itu wajib. Jadi tidak ada orang yang, wah tidak mungkin saya kok tidak, gini ya orang yang misalnya gini, nggak mungkin saya tidak butuh bantuan orang lain, tidak ada ya orang seperti itu. Siapapun tidak mungkin. Walaupun dia seorang presiden pun ya, seorang raja, konglomerat, ya, dia tetap minta bantuan orang. Ya, jadi tetap butuh bantuan. Jadi ini sifatnya wajib semua umat. Harus saling tolong menolong, saling bantu. Tapi sesuai kebutuhan. Jadi kita, ya kalau kita intinya gini aja lah. Yang paling gampang, semampu kita atau sewaktu kita dimintai pertolongan apapun selama kita bisa, kasih gitu aja. Yang paling gampang apa ya? Tenaga. Udah. Mas, Mbak ini bantu ya, tak bantu. Ini gini. Mbak, Mas bantu pikir ya, tak pikir apa ya yang bisa saya bantu pemikiran ya. Tenaga dulu yang paling gampang tenaga. Terus pikiran. Terus kalau bisa ya yang kita punya apa, kita berikan. Ini urut-urutannya gitu. Nah kalau tenaga aja masih sambat, kalau orang Jawa owel gitu ya. Mbak, Mas minta tolong, moh capek, nah ya sudah. Apalagi yang meminta orang tua atau tetangga atau siapa yang lebih tua dari kita istilahnya malas-malasnya ya sudah jauh. Kita semakin menjauhkan kita dari Tuhan tadi yang paugeran tadi yang nomor 1. Untuk panembah jelas nggak bisa. Ya, jadi urutannya gini.
arti dharma sendiri, nah ini saya lanjutkan ya, pemberian kebaikan kepada siapa saja yang wajib diberi. Tapi jangan memaksakan diri. Ya. Tapi Tuhan tuh, jadi sebenarnya kita di setiap saat pasti ya diberi kesempatan untuk memberi kok. Di mana saja, kapan saja. Tapi nggak usah memaksakan diri. Karena apa? Nanti kalau pamrih itu nanti jadi pamrih. Wah jadi enggak perlu bantu, itu mau bantu malah rugi itu. Enggak benar tuh. Ya. Tetapi ya kita mencoba. Semaksimal. Wujud pemberian tidak hanya harta benda keduniawian. Tapi segala perbuatan yang berwujud menolong orang lain dengan kasih sayang. Dapat berupa tenaga, pikiran, sesuai kebutuhan yang ditolong dengan tanpa pamrih apapun dan paksaan. TP, tanpa pamrih, tanpa pamaksa. Ya, misalnya Mbak atau Mas memberi, ini tak kasih ini ya, tapi ingat loh ya, kamu harus ingat sama berarti ini enggak ada manfaatnya. Saya beri ini tapi untuk ini loh ya, enggak bisa. Jadi kita tuh harus apa adanya, butuhnya ya kasih udah kita. Hilang udah, kalau memberi udah mau diapain terserah. Nah, gini. Ini ya ini dharma. Nah, ini contoh aja gambaran ya. Memberi, ini menerima. Ini wajib bagi semua umat. Pasti ada saat kita memberi, saat kita menerima. Ini bukan apa ya sesuatu yang tertentu ya. Jadi misal apa kita misalnya posisi di bawah, ya kita orang nggak punya itu nggak bisa memberi bisa. Ya. Jadi ini kondisi apapun juga kadang kita memberi, kadang kita menerima. Itu hukumnya wajib. Ya. Tapi dalam tanda kutip kelihatannya baik yang memberi memang. Tetapi kita wajib juga menerima. Menerima itu apa toh? Ya macam-macam, menerima bantuan dari orang. Ya. Mungkin apalah kita ucapan terima kasih aja. Oh ya dah terima. Mungkin kita disuruh apa ya kita terima. Mungkin wujudnya macam-macam lah ya. Pokoknya ini hukum dari Tuhan. Kita tidak boleh menolak pemberian orang lain. Ya. Nah gimana? Misalnya ambil contoh. Kita diberi orang. Ambil contoh. Misalnya kita diberi, orang lain kan niatnya baik ya. Kasih roti misalnya, kasih roti ke kita. Nah, setelah sampai di rumah kita, padahal kita sebenarnya punya roti yang lebih enak gitu ya, lebih mahal, lebih enak. Kita nggak boleh ngomong, oh nggak mau, rotimu sama punya saya, enak punya saya itu nggak boleh. Terima aja, terima kasih. Lah nanti sudah diterima, adik-adik berpikir lagi, ini kalau saya makan, kalau saya berikan ke yang lainnya lebih manfaat mana? Oh kalau saya memang butuh ya tak makan, tapi kalau saya masih ada itu kasihkan lagi ke orang lain. Ya tapi ya jangan terus serta-merta langsung dikasihkan. Enggak. Nah ini namanya tadi kita harus tahu kondisi. Among rasa. Jadi tidak boleh masih ada orang yang memberi terus kita kasihkan orang lain. Nah ini berarti kita belum, hati kita atau mungkin belum nyampe kedewasaan kita. Ya kita terima dulu, nanti cari orang yang lebih bermanfaat daripada yang kita pakai, kasih gitu aja, selesai. Ya. Jadi jangan pernah menolak. Ya. Tinggi hati, wow, apalagi di batin, oh kayak gini aja dikasih kan gitu. Nah ini juga wah ini sudah merusak hati ya. Jadi apapun harus kita terima. Ya. Ini ya, jadi inilah sebuah proses ya, proses di dalam hidup itu seperti itu. Ya, jadi berproses. Nah, setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Lebih harta dapat memberikan harta, lebih tenaga dapat memberikan tenaga, lebih ilmu memberikan ilmu. Kelebihan itulah yang diberikan untuk menolong orang lain. Hal ini akan menuntun kemurnian hati agar tidak mengeruhkan kepercayaan atau iman. Seperti yang diyakini jiwa, yaitu tentang tadi paugeran. Nah, jelas ya adik-adik semuanya. Ini terus gandeng semuanya. Jadi melaksanakannya bukan sepotong-sepotong. Jadi bisanya paugeran itu benar-benar tertanam, itu dengan melaksanakan panembah yang terus-menerus. Panembah itu akan semakin sempurna dengan budi dharma. Jadi berjalan beriringan terus. Cara melatih berbudi dharma adalah setiap hari berusaha
berbuat baik, menolong orang lain sesuai kemampuan dan kebutuhan yang ditolong. Karena menyadari bahwa hidup itu satu. Menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Ya. Jadi jangan tadi misalnya saya capek, saya kok disuruh nolong, pada ya ini berarti kita masih belum menyadari bahwa hidup ini satu. Mengira orang lain tuh apa ya, lepas dari diri kita. Enggak, kita kan awalnya dulu kan tadi ya diceritakan dari awal itu kita satu. Ya di kandungan Tripurusa itu. Setelah jadi manusia aja kita berbeda-beda. Jadi prinsipnya itu kalau menolong orang lain itu sama dengan menolong diri sendiri, itu ditanamkan benar. Jadi kalau orang kita enak jaluk tulung, rekasake wong. Nah, ini pikiran yang masih dangkal atau sempit, belum sampai hakikat hidup belum. Tapi memang ada orang yang seperti itu. Makanya kita sedikit demi sedikit memahami, menyadari, terus mempelajari hidup itu kayak apa. Makanya ini kan pelajaran yang sangat luar biasa ya bagi kita ya. Jadi menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Itu saya kira adik-adik pernah dengar ini berulang kali. Udah dari dulu. Tapi kalau untuk menyatakan keseharian masih jauh. Masih menganggap orang lain ya orang lain. Ya, jadi kita menolong itu untuk orang lain, padahal menolong itu untuk diri sendiri itu belum sadar. Makanya ini ayo kita mencoba sedikit demi sedikit aja. Pelan-pelan itu aja. Ya. Paham ya? Next. Wah, ini gambar apa ya ini adik-adik ya? Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mau enggak seperti ini adik-adik? Kalau orang sekarang mau banget om, mau banget gitu. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak ya seperti ini? Bisa. Ya enak no ya kayak gitu. Ya memang ayo kita kayak gini aja. Kalau bisa kayak gini coba. Yo. Tapi ini bawahnya. Apakah fase hidup segampang dan seindah itu? Ya prosesnya tadi. Ini sebenarnya wujud dari tadi. Kalau kita mempunyai watak atau karakter Hastasila itu seperti ini sebenarnya. Loh, kacamatanya apa? Kalau kita pakai kacamata manusia biasa, memang mungkin ya cara pandangnya, wah kecil dimanja, dibeliin apa-apa, gitu ya. Nanti muda foya-foya, foya-foya main-main terus, ya kemana saja, minum-minuman, nonton film. Ya, ini yang pandangan yang sementara, tapi nggak apa-apa. Ini nanti kita bicaranya. Tua kaya raya, ya hartanya banyak, boleh. Kacamata manusia biasa ya. Mati masuk surga, enak. Kita bisa seperti ini, bisa. Ayo kita buktikan. Nah, sekarang pemahamannya sekarang. Ya, ini bisa, karena nanti habis ini ada, tadi yang ketiga tadi apa? Budi Dharma ya, nanti keempat. Keempat itu mau menuju ke sini. Ya, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, kita mau kalau bisa seperti ini. Foya-foyanya kayak apa, kaya rayanya kayak apa, ya, mati masuk surga. Next. Nah, itu nanti bisa kita rasakan, kita lalui kalau kita nomor 4. Mengekang hawa nafsu. Ya. Jadi mengekang hawa nafsu adalah jalan rahayu yang keempat. Ya. Saya ulang, pertama tadi apa? Paugeran Tuhan kepada hamba. Yang kedua apa? Panembah. Yang ketiga apa? Budi Dharma. Yang keempat inilah, ini mengawali sebenarnya. Jadi langkah-langkah tadi itu semuanya itu mulai dari ini. Jadi kayak tadi ya, nomor 1 bisanya sempurna karena nomor 2. Nomor 2 bisa sempurna karena 3. 3 bisanya sempurna ini. Ya, kita baca. Coba. Paugeran
panembah, dan budi dharma. Nah, ini kan urutannya tadi ya, 1, 2, 3, Chandra Rayu 1, 3. Dapat terlaksana dengan baik jika dibarengi dengan mengendalikan hawa nafsu yang tertuju pada perbuatan sesat atau keliru. Nah ini tadi. Jadi kita mulai dari sini aja, hawa nafsu, nafsu yang sesat keliru apa? Nah, nanti kita coba, ini kita selesaikan dulu, nanti baru kita kasih contoh-contoh. Sebenarnya nafsu-nafsu adalah kekuatan badan jasmani. Oleh karena itu agar badan jasmani menjadi baik, hawa nafsu dan angan-angan perlu diarahkan sesuai petunjuk Tuhan. Sebagian kodrat nafsu cenderung jahat, tetapi terlaksananya menjadi tindakan tergantung dari angan-angan. Apabila angan-angan baik, nafsu keinginan juga menginginkan yang baik-baik. Nah ini adik-adik, semuanya perhatikan. Kan kita kemarin ya, ini kan terus ya, jadi materi bergandengan atau menyambung. Mulai dari Gumaring Dumadi, kemudian lebih fokus lagi ke Candra Jiwa. Nah sekarang pelaksananya di sini, di Jalan Rahayu. Ya. Nah tadi, kecil dimanja, kalau kita slide yang sebelumnya, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu ideal banget ya, enak banget. Nah, tergantung gini ternyata. Nah, nafsu itu apa toh? Nafsu itu sebenarnya kekuatan tadi ya, kekuatan pada diri kita. Ya. Yang masih harus berkoordinasi ya, bergandengan dengan angan-angan yang diarahkan saya bentuk juga. Tapi ini ada adik, kita kan punya 4 nafsu ya. 4 nafsu, masih ingat ya? Kalau kita mulai dari yang awal ya, awal itu anasir yang pertama yaitu suasana. Nah, itu menjadi nafsu kalau dalam diri manusia, nafsu mutmainah, jadi suasana atau udara gitu aja ya. Jadi nafsu mutmainah. Yang itu jelas baik sekali, nafsu paling baik ya istilahnya kalau dikatakan baik ya gitu ya. Nomor 2 yaitu kalau kita urutkan ya, jadi misalnya api ya, api itu menjadi nafsu marah. Kemudian air, sufiah, yang keempat luamah. Kemarin sudah saya sampaikan, sebenarnya yang berpolarisasi atau bertentangan gitu ya, ibaratnya kalau kita bertentangan ya, itu antara nafsu baik dan buruk. Nah, baik itu, baik ya, ini hanya gambaran aja, baik itu diwakili oleh mutmainah, yang jahat atau yang jelek itu ya, diwakili oleh nafsu luamah. Ini gambarannya gitu. Manusia kebanyakan itu cenderung yang menguasai adalah nafsu luamah. Untuk ciri aja, sebenarnya di dunia ini tempat apa toh? Kan di dunia ada tempat penebusan dosa kan begitu. Jadi untuk menghilangkan dosa kan di dunia. Kalau kita nggak punya dosa nggak usah di dunia, berarti kita sudah di alam sejati ya. Karena kita masih punya dosa, ya, masih dosa itu berarti cenderungnya tidak baik, maka kita masih diberi kesempatan di dunia. Maka luamanya biasanya kita turun di dunia itu biasanya luamanya besar. Makanya ini sebagian kodrat nih, sebagian ya. Tapi ini dominan kadang-kadang. Nah, untuk itu mulai sekarang, ayo kita mulai mengendalikan. Mengekang itu bukan menghilangkan, mengendalikan. Mengekang itu mengendalikan, dikendalikan nafsu-nafsu yang jahat. Masih ingat ya kemarin yang jahat itu atau bukan yang jahat ya? Nafsu dari luamah. Apa? Kemarin ya. Nafsu apa untuk makan, minum, syahwat, tidur, ya, tamak dan seterusnya. Nah, ini nafsu-nafsu yang itu yang kadang muncul, sering muncul. Ya. Jadi ini harus dihilangkan, dikurangi. Jadi tidak boleh kita misalnya terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, terlalu banyak apalah itu tidak boleh. Kita mulai sesuai dengan keadaan. Ya kalau sakit ya boleh tidur, kalau enggak ya sekedar untuk melepas saja lah, capek. Apalagi semakin tua ya, semakin tua dia semakin gampang capeknya, tidur tidak apa-apa.
tetapi tidak dikuasai. Jadi kalau tidak tidur ya enggak apa-apa kan begitu. Nah, ini mulai. Ya jadi mengekang hawa nafsu yang menuju ke keburukan istilahnya kita menjadi enggak produktif. Misalnya anak muda tidur terus, wah ini ya enggak produktif. Ini enggak benar. Kita mulai sekarang. Apalagi ada adik ini PJJ kok. PJJ itu kan enak ya, belajar sambil tidur. Ya, ya tergantung kita lagi. Kalau kita mental kita kurang baik, pemahaman kita tentang ketuhanan kurang pas, ya sembarangan. Padahal kalau yang benar justru dengan PJJ ini anak semakin kreatif harusnya. Diberi keleluasaan. Ya. Ya, ini tergantung kita. Jadi mengekang hawa nafsu itu adalah berproses di dalam diri kita masing-masing, mana yang kira-kira baik, mana yang kira-kira kurang baik. Ini pilihan hidup itu terus begitu. Oh ini saya lebih baik ini, saya pengen ini. Ya, oh saya mau bangun pagi. Habis bangun pagi apa toh? Oh kalau enggak ya tidur lagi. Nah, ini kan berarti nafsunya lamanya. Tapi kalau enggak saya bangun pagi, apalah mau jalan-jalan atau mau olahraga atau mau bersih-bersih tergantung kita. Ini dibiasakan. Mulai. Ya, kalau enggak sulit. Ya. Nah, ini apa aja? Apapun ya kondisi kita, keadaan kita harus mulai mengendalikan ini. Ya pengendaliannya tergantung kondisi masing-masing lah. Jadi enggak bisa niru. Tinggal kita di lingkungan kayak apa. Intinya itu. Ya, next. Nah, nih. Godanya apa nih? Ya ini kan adik-adik mungkin pernah lihat Master Chef enggak? Nah, sekarang ada plesetannya. Master Chef kan ada 3 juri itu ya. Jurinya siapa aja? Ya, Chef Juna. Satunya siapa? Chef Arnold. Ya, Chef Arnold. Ya, satunya siapa? Chef Renata yang perempuan. Apa Madi? Ya. Wah, ini Mas Diki apa nih? Penggemar Master Chef? Iya, Pak. Suka lihat. Wah iya, suka lihat. Yang dilihat siapanya? Renatanya masih. Ya, inilah gangguan-gangguan. Kalau tidak hati-hati gangguan, tapi sebenarnya menjadi penyemangat. Tergantung tadi. Harta, tahta, Renata mestinya gitu. Harta, tadi kan kalau kita lihat, harta itu tentang duniawi. Apakah kita harus, ini enggak butuh, enggak, ini harus dicari semaksimal mungkin. Ya, kita harus jadi orang yang kaya sebenarnya. Kalau itu lebih enak orang kaya daripada orang miskin. Ya. Jadi adik-adik, jadilah orang kaya, jadi orang miskin ini rekoso loh ya, makan aja bingung kok ya. Jadi orang kaya, itu hukumnya kalau bisa ya diwajibkan bagi kita. Ya. Harus usaha maksimal. Ya. Tapi hati-hati ya, nanti hati-hati. Kalau boleh mencari harta boleh. Ya. Tahta itu apa toh? Tahta itu kayak jabatan ya, kayak prestisnya jadi apa? Ya, jadi seorang pejabat, jadi seorang wirausaha, jadi macam-macam lah tahta. Jadi penghargaan yang tinggi dari masyarakat di sekitar kita. Renata ini perwakilan dari wanita. Istilahnya ini bisa menjadi goda, bisa menjadi penyemangat. Kalau umumnya kan harta tahta wanita itu ya umumnya. Tapi nggak apa-apa ini hanya karena ini ada adik, saya yakin ini ada yang suka. Sekarang tuh season keberapa? Ketujuh ya? Iya, Pak. Sesi 7 Bang. Juaranya siapa? Pak, yang laki-laki juga lupa namanya. Oh, finalnya laki-laki semua kok. Lupa kok. Ya ada, nanti tingkat-tingkat. Saya tahu tapi biar untuk PR aja. Nah, ini ya. Ini harus kita pahami bahwa sebuah hambatan ya itu sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Ya. Makanya kita harus benar-benar ini kalau tidak hati-hati menjadi sandungan bagi kita semua. Kalau kita punya harta itu kalau nggak hati-hati kita lupa pada Tuhan dan seterusnya.
Kalau kita punya jabatan tahta tinggi, kita lupa juga. Kalau kita tergoda oleh wanita, artinya ini nafsu, ini paliwara dua. Ya, paliwara duanya itu kita masih, ini menjadi penghambat juga. Tetapi ini penyemangat. Kalau sekarang mungkin eranya pernah dengar yang istilah disrupsi. Mas Diki paham enggak? Disrupsi. Disrupsi, disruption. Nah, enggak paham. Masih belum paham kayaknya. Oke, ya nanti sambil belajar. Disruption itu adalah gangguan. Gangguan dalam sebuah perjalanan. Tetapi gangguan itu justru menjadikan kita lebih baik. Contoh, saya kasih contoh hari ini aja. Hari ini kita pelajaran. Karena ada pandemi, Karena ada pandemi, itu namanya disruption ya. Ada sebuah gangguan dalam kehidupan ini. Nah, kita semakin hari, ini kesehatan harus dijaga, makanya kita harus setiap saat olahraga. Ya, menjadikan sebuah transformasi ya, perubahan, kebiasaan. Wah, saya ini harus olahraga nih, saya harus menjaga kesehatan, kemudian makan saya harus sehat, istirahat saya harus cukup, karena biar apa? Biar tidak terkena COVID kan misalnya gitu. Ini jadi disruption itu gangguan yang mengakibatkan kita harus berubah dengan transformasi. PJJ juga begitu. Wah, ini di rumah untuk kami, untuk Bapak Ibu guru yang biasanya ngajar itu langsung di depan kelas bawa spidol. Wah, sekarang harus menyiapkan dulu materinya. Buat PowerPoint, buat video, buat macam-macam media pembelajaran. Karena nggak mungkin kita ngajar sendiri di depan kelas, tidak ada muridnya. Nah, itu dipakai untuk cara yang lebih kreatif lagi. Nah, ini adik-adik kembali ke tema yaitu mengekang hawa nafsu tadi. Ini menjadi penyemangat kita. Ya, jadi sebenarnya ini hambatan. Nanti kalau ada kuda, tapi besok ya ini ada lagi keterangan yang lebih detail sebenarnya ini ya. Kudanya ini ada nanti kalau kita nanti sudah jadi anggota Pangestu nanti ini bisa lebih dalam lagi. Jadi ini adalah hambatan-hambatan yang menjadi atau disruption yang menjadi penyemangat kita. Karena disruption ini adalah untuk biar manusia lebih kreatif, lebih inovatif. Hidup ini jangan lempeng-lempeng aja, harus ada kreativitas. Ya, kita harus mencoba mencari dan mencari. Ya. Next. Nah, maka kan hawa nafsu. Watak manusia sangat dipengaruhi oleh angan-angan yang akan membantu setiap gerak keinginan niat yang cenderung ke keduniawian. Untuk menjadi manusia baik, angan-angan hanya berpikir yang baik-baik saja. Sedangkan untuk mencegah nafsu yang buruk perlu diawali dengan berata. Berata itu apa? Menahan atau tidak mengumbar atau mengurangi makan, minum, tidur, dan syahwat. Ini sebagian yang harus kita kurangi. Kesenangan juga kita kurangi. Ya. Pelaksanaan berata yang sempurna apabila keluar dari kesucian hati, tidak dipaksa. Ya. Kalau kita masih dipaksa, suruh puasa, suruh masih dipaksa. Oh, jangan banyak makan, hati-hati diatur, jangan banyak tidur. Ini masih dipaksa. Padahal kalau bisa, ya kita sendiri. Tidak pamrih pada barang duniawi, tetapi hanya berniat ingin dekat dengan penuntun sejati atau sukma sejati. Jadi, berata seharusnya berlanjut dengan tapa berata. Yaitu selain mengurangi makan, minum, tidur, dan syahwat, juga tidak lagi silau atau terikat dengan keduniawian dan rasa perasaan selalu ingin dekat dengan sukma sejati. Ini proses yang cukup perlu waktu dengan kebiasaan. Ya. Nah ini yang adik-adik semuanya, kita semuanya ini bukan hanya adik-adik, ini PR-nya orang-orang tua juga kadang ini masih banyak nih. Ya, kita yang masih ringkih ini ya, masih perlu. Ya, makanya saya acungkan jempol ya, luar biasa untuk adik-adik yang terus masih bisa mengikuti pemahaman ini. Karena ini tidak gampang orang menerima, saya merasakan. Tidak setiap orang mau menerima. Mendengarkan aja kadang tidak, apalagi adik-adik masih mengikuti, masih bisa merasakan luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk adik-adik semuanya ya. Saya yakin nanti adik-adik sukses ya, lahir dan batin. Ya. Next. Nah, ini apa coba? Kelihatan tidak di layar?
Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kita bertolak belakang itu ya. Kalau adik-adik lihat yang ini, adik-adik anak-anak kita ini ya. Seneng ya. Kalau ini kan mengerikan itu ya. Iya. Mengerikan. Ini apa kira-kira? Bentuk apa? Kalau kita coba kalau Mas Dwiki pengennya kalau dilihat tuh pengen kayak yang ini, yang kiri apa yang ini? Yang kiri apa kanan? Jelas-jelas itu yang Yang gini. imut-imut ya. Iya. Ini hanya saya gambarkan secara fisik. Ini secara fisik. Ini adalah hati, menunjukkan hati. Ini hanya sekedar ilustrasi ya, sekali ilustrasi. Kita itu kalau bisa orang memandang kita itu seperti kita tuh dipandang orang seperti ini loh, imut-imut, seneng gitu. Jadi kalau orang melihat kita itu pengen apa ya? Apa ya Mas? Kalau gini pengen apa? Kalau Mas Diki lihat ini pengen ngapain? Pengen nyium, ya kalau orang Jawa pengen nyiwel ya. Iya. Pengen apalah kan nyeneng gitu, pengen gendong, pengen ngajak main, pengen anak ini. Nah, ini kita usahakan kita itu punya karakter yang seperti ini. Orang lihat kita tuh seneng gitu loh ya. Gemes, tapi gemes yang menyenangkan. Tapi kalau kita melihat ini, sekali lagi ini hanya sekedar ilustrasi. Ya, lihat gini aja, wah di sini padahal kita belum kenal juga. Tadi makanya kemarin saya sampaikan. Kita belum kenal, tapi kalau melihat bentuk fisik ini baru fisik lah, bukan batin. Kalau ini yang sebenarnya yang saya bicara adalah batin, jiwa. Ya. Kalau fisiknya seperti ini, orang mesti mau deket aja mikirnya, mesti mikir 2 kali itu mikirnya. Iya. Saya deket ini, kok tahu-tahu diapain, saya nggak tahu. Makanya lebih baik menjauh. Ya, wah nggak suka, ngeri, medeni, sangar gitu ya. Ini sekedar sekali lagi, ini ilustrasi jiwa kita. Jiwa kita kalau dilihat ini kira-kira bisa, udah enggak usah dikatakan aja. Jiwanya yang lembut yang mana? Orang bisa mesti lembut ini jiwanya. Mesti dah, enggak usah dikatakan bisa, oh jiwa saya lembut dan orang enggak percaya. Tapi dengan bukti ini mesti lebih lembut. Lebih murni yang mana jiwanya, hatinya? Ya mesti lebih murni. Terus enggak usah dibicara, enggak usah ngomong, enggak usah ngobrol janji apa. Ini lebih hatinya lebih halus, lebih suci, ya, lebih murni dibanding ini mesti pikiran udah macam-macam. Ya dari fisiknya aja, wah dah ini kayak gini modelnya kan begitu. Ini secara gambaran secara fisiknya. Sekali lagi, ya bolehlah kalau kita melihat diri kita masing. Saya itu sebenarnya masih kayak yang mana toh? Hati saya itu ya. Nafsu saya, nah ini nafsu yang ini gambarannya. Ini nafsunya nafsu mutmainah. Kasih, senyum, cerah hatinya. Kalau ini nafsu luamah, gambarannya sekali lagi jangan ya, gambarnya sangar ya. Wah, ini mengerikan ya. Pokoknya menakutkan kan begitu. Ya, ini. Ini ya. Jadi ini apa nih? Ini nanti yang terbentuk dalam jiwa kita ini. Apakah kita menjadi lebih halus, lebih lembut, lebih suci atau lebih kasar, lebih mengerikan ya lebih menakutkan bagi orang lain. Ya, itu mana yang kita inginkan? Tadi langkah-langkah tadi, ya jadi paugeran nomor 1 paugeran, nomor 2 panembahan, nomor 3 budi dharma, nomor 4 hawa nafsu nanti akan membentuk karakter seperti ini. Ya, karakter lembut, kasih sayang atau mengerikan. Ya, nah ini masuk ke yang kelima. Ya, jadi yang kelima, jalan rahayu yang kelima itu apa? Budi luhur. Ya. Apabila hawa nafsu telah dapat ditaklukkan angen-angen, sebentar saya ulang lagi. Apabila hawa nafsu telah ditaklukkan, nah, angan-angan pun menjadi tenang. Kemudian angan-angan diusahakan menyerahkan kekuasaannya, nah, tidak makarti, kepada suksma sejati. Agar hamba selalu berada di jalan rahayu. Dengan demikian hamba sampai dalam tataran budi luhur.
Jadi budi luhur ini adalah hasil dari proses 4 jalan yang sebelumnya. Mengekang hawa nafsu, kita menjadikan bisa berbudi dharma lebih banyak. Nanti kalau kita panembah lebih baik lagi, hubungan kita dengan Tuhan semakin lancar dan kita menyadari sepenuhnya, Pak Ukuran, bahwa maka sudah tetap sembahan hamba yang sejati, semua jadi menjadi penuntun dan guru hamba yang sejati. Kita ditunjukkan atau menjadi manusia yang budi luhur. Tadi gambarannya seperti kita tadi, menjadi orang yang menyenangkan, gemeske, terang hatinya, membuat orang lain menjadi bahagia kan itu. Ya. Wujudnya apa nanti kalau kita sebagai manusia? Budi luhur ada perbuatan manusia yang telah diterangi pepadang terang, sukma jati. Sehingga telah mampu membabarkan atau memiripi sifat-sifat Tuhan yang maha luhur di dalam hati yang suci murni. Nah, ini ya, jadi nanti ini berproses, ya. Dan ini tidak disadari sendiri oleh orang yang bersama, tidak. Wah, saya ini sudah berbudi luhur, berarti itu masih jauh sekali. Kalau orang sudah merasa budi luhur, berarti belum apa-apa tuh. Berarti hawa nafsu aja belum bisa dikendalikan. Ya. Jadi budi luhur itu hasil akhir, resultan. Ya jadi hasil dari proses yang lain-lainnya. Budi luhur, orang yang telah sampai di budi luhur telah memiliki budi pekerti yang mulia. Segala rupa kelakuan baik yang bersifat rahayu untuk semua makhluk. Jadi semua kelakuan baik gitu, yang bersifat rahayu untuk semua makhluk. Yaitu, nah ini memiliki ini ya, watak rela, narima, jujur, sabar, dan adil. Kelakuan baik inilah yang menjadi kendaraan manusia yang berniat kembali kepada Tuhan dengan cara memiripi sifat keluhuran Tuhan. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi ini nah kita sudah apa belum? Ya latihan. Saya latihan dulu rela kita kemarin ya di Pancasila, nanti dibaca lagi ya. Jadi yang dikirim oleh Mas Tio ya, itu tolong dibaca-baca ya. Jadi pemahaman dulu. Nanti kalau sudah ada pemahaman yang benar, dimengerti, ya dilaksanakan ada dasarnya. Rela itu apa toh? Gini aja gampangannya, rela itu sesuatu yang keluar dari diri kita, yang punya kita berkurang itu kita ikhlaskan, rusak, hilang dan seterusnya. Terima itu apapun yang terjadi pada diri kita, kita terima, apapun. Jujur itu kita harus menepati segala sesuatu yang menjadi janji kita. Ya, jujur itu kita menyatakan apa adanya diri kita, ini jujur. Sabar itu sudah tidak membedakan siapapun juga. Ini siapa tetap saya kasih. Ini siapa aja tetap saya istilahnya berbuat kebaikan. Apapun bisa diterima. Artinya cemoohan itu istilahnya apa? Kita dicemooh, kita disanjung udah enggak masalah, itu di sini. Sabar. Dan adil. Nah, ini terus, ini bareng ya, tidak bisa satu-satu tapi bareng, dilaksanakan berbarengan. Ya. Budi luhur, nah ini sudah mulai ke akhir ya. Sebelum mencapai budi luhur harus sudah melaksanakan jalan raya yang ke-1 sampai ke-4. Dengan menggunakan ketajaman angan-angan untuk 1, mawas diri dan merasakan baik buruk perbuatan yang telah dilakukan. Ya. Apakah semua perbuatan sudah dilandasi mengekang hawa nafsu buruk? Nah, ini sudah apa belum? Ini tanyakan pada diri kita masing-masing. Orang lain tidak akan tahu. Paling hanya raba-raba orang lain. Kita sendiri yang tahu. 2, memikirkan semua suri teladan yang telah digelar di alam ini. Artinya apa? Kita bisa memaklumi atau bisa menyadari penuh yang terjadi di jagat raya ini adalah semua perintah Tuhan. Nah, menjadi pelajaran bagi kita. Kejadian apapun yang saat ini mungkin lagi pandemi ya kita syukuri, nanti mungkin apalagi sekarang mulai ada terjadi longsor ya, longsor di mana-mana banjir itu ya sudah, ini itu kita baca ya, kita harus tahu ya. 3, mengingat kematian.
bahwa kehidupan di dunia ini ada batasnya, bagaimana jalannya kematian dan apalagi yang menyebabkan tidak dapat kembali ke alam jati. Jadi kita harus tahu, kayak kejadian kemarin ya, Sriwijaya kemarin, kita nggak tahu juga, ya udah selesai. Tapi nggak masalah, itu menjadi firman Tuhan atau sabda-sabda Tuhan yang tidak tertulis di dalam buku-buku atau di dalam kitab suci, nggak apa. Sabdo kang tan winedar, sastro kang tan tinulis, kalau bahasa Jawanya. Itu adalah semua di dalam kekuasaan Tuhan. Ya. Penutup. Nah, barang siapa sungguh-sungguh taat melaksanakan jalan rahayu akan menerima anugerah melakukan jalan Tuhan yang berwujud ya keselamatan di dunia sampai di akhirat. Diawali dengan apa? Menghafal tadi ya. Nanti akan diberi teksnya. Menghafal dan meresapi bagian hamba. Ya, Tuhan kepada hamba. Ya. Nah, cukup sekian dulu untuk materi Jalan Rahayu. Nanti materi selanjutnya adalah Sangkan Paran. Ya. Ini ya. Adik-adik semuanya, Bapak Ibu, apa yang bisa kami sampaikan? Nah, saya tutup dulu. Nah, itu tadi beberapa hal tentang yang namanya Jalan Rahayu. Monggo sebelum kita akhiri, kita mungkin Bapak Ibu atau adik-adik semuanya ingin menanggapi. Ya tadi dari 5 tadi, Jalan Rahayu tadi ada 5. Paugeran Tuhan kepada hamba, yang pertama, yang kedua panembah, ketiga budi dharma, keempat megang hawa nafsu, dan kelima budi luhur. Monggo yang mau nanggapi. Siapa? Apa nih Mbak Ocha? Nah, itu mic-nya kan terbuka, mic-nya buka, berarti siap. Nah, siap menanggapi, tanya atau mungkin apalah, pengalaman apa, Mbak Ocha? Saya kurang paham sama yang namanya Apa? paugeran itu apa. Oh, paugeran. Nah, ya. Kalau Mbak apa kurang paham? Iya, kurang paham. Ya, bagus itu berarti. Kalau kurang paham itu bagus karena apa? Memang sulit. Kalau langsung paham itu luar biasa, ya. Karena apa? Itu kesadaran. Nah, kan Mbak Ocha tadi kan gambarnya apa? Tadi enggak tampilnya apa tadi? Yang waktu paugeran apa gambarnya? Bayi, tahu nggak gambar bayi? Lihat nggak? Iya, pertumbuhan orang. Nah, pertumbuhan tuh ya. Mbak Ocha masih ingat nggak waktu jadi bayi di dalam kandungan? Enggak ingat. Nggak ingat tuh ya. Padahal paugeran itu janjinya roh suci kita dengan Tuhan. Jadi janjinya kita dulu waktu kita sama-sama Tuhan di surga, kita pernah berjanji, Tuhan, semua kaukas adalah sesembahan hamba yang sejati, semua jati menjadi penuntun dan guru hamba yang sejati. Jadi itu janjinya roh suci. Ya, jadi kalau kurang paham ya enggak apa-apa. Nanti sedikit demi sedikit tadi. Ya enggak apa-apa. Mbak Ocha pernah ketemu Tuhan belum toh? Belum. Belum. Nah, apa ya? Jadi ketemunya enggak kerasa. Karena Tuhan di mana? Dalam hati kita. Mbak Ocha pernah bahagia belum? Pernah. Nah, iya itu salah satu ciri-cirinya bahagia. Ya, kenapa kok kelihatannya belum? Memang secara fisik kita belum pernah ketemu Tuhan. Karena apa? Imaterial. Tetapi bisa dilihat dari apa ya? Rasa aja. Ya. Nah, apalagi paugeran tadi. Paugeran itu kita mengembalikan lagi janji kita kok. Ya dah. Jadi itu ya Mbak Ocha ya. Jadi nanti kita bisanya meresapi paugeran. Tadi caranya apa? Ya baca-baca dulu. Nanti kan dikasih. Ya ada. Nanti dikirim. Ya, kirim ringkasan ceramah hari ini. Menghafalkan dulu. Suksma kawekas adalah tetap menjadi sembahan hamba yang sejati. Pelan-pelan jadi baca. Kalau nggak jelas ya tanya siapa yang agak di dekat ya kanan kiri. Ini maksudnya apa? Sedikit demi sedikit. Ya memang itu janji roh suci. Itu janji prastia suci kita yang dulu sekali. Ya. Mungkin ada lagi yang lainnya. Monggo. Ada masukan mungkin. Mungkin Bu Maudi mungkin ada masukan atau mungkin tanggapan? Cukup sih. Cukup aja. Harus banyak belajar. Pelan-pelan.
Pelan-pelan memang, J. Aduh, J. Nah, ini Master Chef kita nih, Mas Diki. Ayo Mas Diki, ada tanggapan enggak? Eh, untuk pertemuan hari ini kayaknya masih belum ada, Pak. Alah, apa coba? Apa yang nyantol apa? Yang nyantol aja, yang ada dalam pikiran apa? Wah, Apa apa aja lah yang, yang keterangan saya yang tadi yang agak sedikit nyantol apa? Yang mungkin menjadi tanda tanya atau apa mungkin? nggak salah yang keempat ya, Pak, yang hawan kita tuh, Pak. Komplek. Apa? Kira-kira yang ada kaitannya dengan kejadian di Mas Diki sendiri ya? Apa kan gitu? Atau ada sesuatu yang baru mungkin ini baru dengar saya kayak gini kan gitu. Itu apanya atau mungkin oh ini bener nih saya pernah kejadian kayak gini mungkin apa? Sedikit aja Mas mungkin. Ini tinggal 2 menit sudah waktunya dari jam 5. Apa Mas? Karena Ada itu enggak? sih, apa ya, kayak Apa? pengalamannya ada sih, tapi kayak lupa gitu loh, Pak. Tapi kalau kata-kata yang baru sih, anu Pak, buat tadi, yang pertama itu paugeran sama panembak tadi. Oh iya kata-kata yang baru. Oke ya. Oke, memang ini berproses ya. Jadi dengerin dulu. Untuk yang lainnya ini siapa nih Mbak Aifa mana ya Mbak Aifa, Mbak Dea, Mas Gilang. Ya, kemarin saya ketemu Mas Gilang. Karena kemarin kan ada ceramah tambahan ya. Kemarin saya ketemu ya berdua ya Mas Gilang ya. Kalau Mas Gilang berdua malah kameranya kita bisa ngobrol-ngobrol enak. Apa enaknya kalau ceramah gini cuma berdua ya, jadi nggak malu dengan yang lainnya. Kemarin Mas Gilang wah luar biasa habis beli piano ya Mas ya kemarin ya ke Surabaya. Mbak Maulidia ya. Ya, cukup ya. Oke. Ya, nanti sambil jalan aja, nanti dibaca mungkin kiriman dari Mas Tio untuk ringkasannya untuk hari ini, yaitu tentang Jalan Rahayu. Ya, nanti besok, minggu depan lebih mengasihkan lagi. Karena apa? Wah, ini kita ini hati-hati Sangkan Paran. Nah, Sangkan Paran. Kita itu asalnya dari mana? Sangkan. Paran kita jadi mau kemana? Ini. Singkatnya gitu. Jadi Sangkan Paran besok kita menceritakan asalnya dari mana, mau kemana. Walaupun saya tahu adik-adik atau Bapak Ibu semuanya sudah paham karena dari keterangan awal kita selalu itu yang kita bicarakan. Kita dari mana dan mau kemana. Tapi di tengah-tengah nanti ada beberapa hal. Ya, kenapa kita harus ke sana? Apa kemudian kalau ada yang Songgorunggi ya, Songgorunggi mungkin baru dengar ya adik-adik ya. Nah, apalagi nggak mudeng Songgorunggi itu apa gitu. Songgorunggi itu sesuatu yang gampang gitu ya. Kok gini kok kejadian gini kan rasanya. Itu besok pertemuan yang akan datang. Ya, saya kira itu dulu. Kita tutup dulu ya dengan doa. Nanti baru kita buka kameranya semuanya. Mari. Sebentar, saya baca chatnya dulu. Mungkin ada yang masuk ini. Oke, sama-sama semuanya. Kita tutup dulu ya dengan doa. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan, diberi daya kekuatan untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Baik, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Ya, selesai. Monggo dibuka kameranya, mungkin sekedar untuk biar ya, ya adik-adik dan bapak-ibu semuanya, kita selesai untuk hari ini sesi untuk Jalan Rahayu. Semoga, tapi saya yakin mungkin banyak yang kita apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata saya ilustrasi atau mungkin contoh-contoh yang kurang berkenan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian monggo, mungkin adik-adik mana belum kelihatan semuanya? Iya. Kalau sudah tidak ada, matur nuwun sangat. Nggih, Mbak Maudita, Mbak Ocha, Mas Tio, Bu Ririn, Mas Bambang, Bu Lin. Nggih, matur nuwun sangat.
Nggih. Matur nuwun Mas Bowo. Injih, matur nuwun. Nggih. Nuwun Mas Bowo. Injih, Mbak Ana, matur nuwun sanget. kasih, ya, Nggih. pun mas semua. Injih. Terima kasih Mas Bowo, semuanya Bapak Ibu. Nggih, kula tutup nggih. Nggih.